Sekarang kondisi janin stabil. Saatnya beri kabar baik ini kepada Ziheng. Halo sayang, di luar hujan deras, bisa jemput aku? Aku sibuk pulang sendiri naik taksi. Tapi, aku ada kabar baik untuk... Sudah kubilang aku sibuk. Ditutup. Oh, Segera sampai rumah sakit. Kak Ziheng. Di depan ada genangan air. Belok kiri. anakku! Halo, aku... Kamu masih belum selesai? Sudah kubilang jangan telepon, aku sibuk. Tolong anak kami. Dokter! Dokter, tolong anakku. Tolong... Nona Lin, maaf, kondisi janin Anda memang lemah. Ditambah lagi, kemarin jatuh dalam hujan deras. Jadi janin tidak bisa diselamatkan. Dan lagi, berdasarkan pemeriksaan kami, ada alasan lain keguguran. Anda menghirup banyak camphor, membuat tubuh lemah. Apa? Camper? Ya, komponen volatil dalam camphor bisa menyebabkan keguguran. Dan itulah yang terjadi pada Anda. Tapi di rumahku tidak ada ini. Mungkin Anda tidak tahu saja. Lagi pula, banyak furniture sekarang memiliki aroma ini. Sekarang terlalu banyak berpikir juga beban untuk tubuhmu. Jangan terlalu sedih. Terima kasih, dokter. Aku baik-baik saja. Suamimu belum datang? Dia suami tak becus. Kemarin periksa tak datang, sudahlah. Kini istri sudah begini. Masih belum muncul. Kak Siking, maaf ya. Tadi malam Ziheng maksa temani periksa hamil. Kamu baik? Kak Siking, Kak Ziheng, sungguh perhatian. Sungguh iri padamu. Punya suami sebaik ini. Fu Ziheng nikah 5 tahun. Baru aku kenal dirimu. Sadari hubungan ini, pernikahan jauh atas nama cinta. Aku dan Fu Ziheng jatuh cinta di kampus. Setelah lulus, aku tak peduli orang tua. Putuskan nikah dengannya. Dari kota Hai nikah jauh ke kotanya. Kota Jiang. Aku tak setuju anakku menikahimu. Dari kota Hai ke kota Jiang 3.500 km. Dia di kota itu. Tak ada teman, tak ada keluarga. Bahkan teman sekelas tak ada. Bagaimana dia bisa hidup? Ibu, aku sumpah padamu. Keluargaku nanti jadi keluarga Si King. Temanku adalah teman Si King. Aku akan selalu cintainya. Jaga dia. Dia bilang akan selalu cintaiku. Aku percaya. Lalu aku tolak kerja Institut Desain. Tegas fokus pada keluarga. Lin, kami lihat desain gambarmu. Sangat puas. Institut Desain kami butuh talenta sepertimu. Harap kamu bergabung dengan kami. Terima kasih Direktur Chen. Saya akan segera menikah. Saya ingin fokus pada keluarga. Pekerjaan tak dipikirkan dulu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya pergi dulu. Si King, Pada masa itu, semua bilang wanita tinggalkan kerja dan menikah jauh adalah taruhan besar. Tak akan bahagia. Saya ingin hancurkan prasangka itu. Kelola pernikahan dengan sungguh. Coba taruhan sendiri. Suami. Akhirnya kalah dan terluka parah.
Ziheng, saya berbaring seharian. Saya ingin keluar bergerak. Baiklah, jaga keselamatan. Kasih King. Ah, Sakit sekali. Wan. Kamu baik-baik? Kenapa jatuh? Ziheng, saya baik-baik. Tak sengaja ditabrak. Jatuh mengenai lengan. Seeking. Ziheng, lengan saya terbakar. Biar saya lihat. Benar terbakar. Ayo, saya antar cari dokter. Ziheng, Kak Siking sepertinya flu. Urus dia dulu. Seeking, kamu flu, pulang minum obat. Wan hamil dan terbakar. Keadaannya lebih darurat. Saya bawa dia cari dokter dulu. Pria ini bagaimana sih tinggalkan istrinya sendiri, malah pergi gendong wanita lain? Sudah jelas kan, sekarang ini pria mana yang tidak selingkuh? Kasihan. Sudahlah, ayo pergi. Fu Ziheng salah cinta 5 tahun. Akhirnya aku mengerti dirimu. Mengerti pernikahan palsu ini. Halo, aku akademisi Chen. Saya mau ikut proyek rahasia desain nasional. Apa? Benarkah? Bagus sekali. Proyek ini sulit desainnya. Kami butuh talenta sepertimu. Berkontribusi untuk negara suatu kehormatan. Akan kugunakan kemampuan kecilku untuk membantu semua. Tapi pekerjaan ini harus dirahasiakan setelah tanda tangan 5 tahun ke depan. Putus kontak dengan luar yakin. Yakin desain adalah mimpiku. Berkontribusi untuk negara. Lebih lagi kehormatanku. Baik, akan kuatur untukmu. 5 hari lagi akan ada yang jemput. 5 hari ini kamu dan suamimu berpisahlah dengan baik. Karena setelah 5 hari bertemu suami lagi akan sulit. Baik. Terima kasih, Akademisi Chen. Fu Ziheng, kalau bertemu lagi sulit, maka jangan bertemu lagi. Sayang, lihat ini. Imut kan? Kamu suka boneka ini? Nanti kalau kita punya anak, namanya Dora kecil, bagaimana? Enggak mau. Anak zaman sekarang nakal. Tenang aja. Anak kita. Pasti penurut banget. Karena punya orang tua yang romantis. Fu Ziheng. 5 hari lagi, aku akan pergi selamanya. Laporan keguguran ini, anggap saja 5 hari lagi, untuk hari jadi pernikahan kita. Hadiah terakhir untukmu. Hati-hati. Lantainya agak licin. Fu Ziheng, kita belum cerai. Kok udah buru-buru gitu? Lin Seeking. Wan hamil. Dan baru pulang dari luar negeri. Aku mau dia tinggal di sini beberapa hari. Tunggu janinnya stabil dulu. Ya. Aku rasa dia baru cerai. Kamu setuju? Iya? Aku setuju. Kayaknya kurang baik. Atau, aku cari rumah lagi saja. Kamu baru cerai. Di dalam negeri juga nggak punya keluarga. Aku sebagai teman kecilmu, harusnya bantu kamu. Lagi pula, Seeking udah setuju.
Nggak apa-apa. Wah, jadi malu. Udah dengar. Kak Siking nggak cuma baik hati, tapi juga dermawan. Aku nggak tahu. Gimana mau berterima kasih? Si King. Pilekmu udah mendingan? Kemarin aku bener-bener... Nggak apa-apa. Cuma pilek kecil. Ziheng, sepanjang hari mengurus ini itu, perutku mulai lapar. Dengar-dengar kakak Siking jago masak. Kapan ia bisa mencicipi masakannya? Si King, nanti tolong masakkan mie untuk Wan. Jangan pakai cabai. Dia tidak tahan pedas. Sebentar lagi aku harus membereskan barang-barang. Tidak sempat. Membereskan barang? Mau kemana? Fu Ziheng, aku sebentar lagi akan pergi. Ada beberapa baju musim lalu yang sudah tidak terpakai. Aku rapikan untuk disumbangkan. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Nyonya, desain yang Anda buat untuk Direktur Fu sudah saya lihat. Kapan Anda ada waktu, saya akan mengembalikannya. Xiao Ai, tidak usah repot-repot. Aku sebentar lagi akan pergi. Nanti sore aku ke kantor. Kebetulan aku punya beberapa buku desain untukmu. Ayo, duduklah. Aku akan masakkan mie untukmu. Ziheng, kamu sangat baik padaku. Selain ayah dan ibu, hanya kamu yang paling baik padaku. Apa yang kamu bicarakan? Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Aku selalu menganggapmu seperti adik kandung. Kalau kamu mengalami kesulitan dalam hidup, wajar aku merawatmu. Duduklah dulu sebentar. Adik, aku tidak mau hanya jadi adikmu. Aku ingin jadi nyonya rumah ini. Mie-nya sudah datang. Kak Ziheng, Kak Siking beruntung banget ya suamimu serba bisa. Tak seperti aku. Kamu suka makan? Nanti aku buatkan untukmu. Ayo, cicipi. Enak tidak? Aduh, mie-nya agak panas. Oh, maaf ya. Bagaimana enak tidak? Enak. Kak Ziheng, kamu jago masak. Ternyata kamu bisa masak. Tapi tak mau buatkan untukku. Sayang, aku agak tak enak. Tolong buatkan mie untukku. Kamu tahu aku tak bisa masak. Pesan online saja. Tapi Keluar dulu. Aku masih banyak kerja. Aduh, Kak Ziheng, kenapa tanganmu terluka? Nggak apa-apa, luka kecil saja. Bagaimana bisa nggak apa-apa? Aduh, gimana ini? Benar luka kecil. Aduh, Kak Siking, cepat cari obat untuk Kak Ziheng. Tangannya kena luka bakar. kotak obat di lemari kedua bawah tefe. Ambil sendiri. Kenapa dia beda dengan dulu? Kenapa dia beda dengan dulu? Aduh, Aduh, aku bersihkan pecahannya. Diam dulu, jangan bergerak. Aku ambilkan kotak ketiga, Kak. Aku obati lukamu. nggak apa-apa, cuma luka kecil. Tidak, luka kecil tetap luka. Apalagi harus jaga tubuhmu. Jangan sampai kau terluka. Aduh, Kak Lin, mau kemana? Kak Ziheng tangannya terbakar. Oh, pasti ada janji. Buru-buru amat. Sengaja berdandan. Ke kantor ada janji. ke kantor. Buat apa ke kantor? Kak Ziheng temani Kak Lin saja. Sejak gabung di sini. Belum ke kantor apa? Apa? Masuk grup Fu? Iya, aku sekarang direktur desain grup Fu walau hamil. Tapi tak mau jadi ibu tak berprestasi, dan wanita berkorban untuk nikah. Wanita perlu karier sendiri
direktur desain. Setuju? Aku Kak Lin, dasar bicaramu. Jika Kak Ziheng tak setuju, mungkin aku jadi direktur desain? Bukan tanya kamu. ngapa teriak? Wan hamil. Kau tahu dia hamil. Fu Ziheng. Dulu ku tunggu bangun grup full. Lalu ku minta, izinkan aku desain di kantor direktur desain saja tak. Staff desain pun tak. Kau tolak. Kamu bilang wanita yang sudah menikah dan punya anak, harusnya tinggal di rumah. Tapi untuk Jiang Wanwan, meski dia hamil, kau biarkan dia masuk grup Fu. Bahkan langsung menempatkannya sebagai direktur desain. Aduh, Si King, kamu salah paham. Wan ada keadaan khusus. Ini? Si King. Ziheng, kakak Siking marah ya? Dia cuma ngambek sedikit. Nanti juga baikan. Ternyata, cinta dan tak cinta terlalu jelas. Lin Si King, tinggal 4 hari lagi kau akan bebas. Nyonya, desain Anda. Ini buku panduan saat aku mulai belajar desain. Kuberikan untukmu. Nyonya, dengar-dengar kau akan pergi, mau kemana? Aku akan mengejar hidup baru. Karena itu istri direktur Fu ya? Cantik juga. Kau baru datang, belum tahu. Itu loh, baru istri direktur Fu. Istri pemilik grup Fu. Lalu direktur Fu, kenapa tinggalkan istrinya? Malah dekat dengan wanita lain. Jangan asal bicara. Kau baru kerja, hati-hati bisa dipecat. Karena direktur Fu, kan? Kakak Siking, di tanganmu apa ini? Ada hubungannya denganmu? Bagaimana bisa tak ada hubungan? Aku direktur desain baru perusahaan. Kamu curi barang perusahaan. Aku berhak menyelidiki. Kamu ngomong apa? Xiao Ai. Kamu tuduh aku curi dari perusahaan? Ada buktinya? Bukti. Fitnah kamu. Mau bukti apa? Ziheng. Aku sakit sekali. Ziheng. Wan, gak apa-apa. Ayo, Kamu kok gini sih? Aku dan Nyonya tak sentuh kamu. Xi Xiao Ai. Apa yang kamu lakukan pada direktur Jiang? Jangan teriak pada Xiao Ai. Jiang Wanwan sendiri yang jatuh. Tak ada kaitannya dengan orang lain. Sudah kuduga. Dia cuma karyawan kecil. Berani dorong direktur? Rupanya kamu yang backup. Lin Si King. Kamu tahu Wan hamil. Masih berani dorong dia? Fu Ziheng, jangan asal menuduh. Aku ulangi. Aku dan Xiao Ai tak dorong dia. Jiang Wanwan sendiri yang jatuh. Cukup, Lin Si King. Jangan sangka aku tak tahu apa isi hatimu. Sejak aku ajak Wan pulang, kamu terus-terusan aneh. Padaku juga kata-kata dingin. Sudah kujelaskan. Wan punya kondisi khusus. Butuh tinggal di rumah kita beberapa hari. Kok kamu bisa segitunya? Ziheng, jangan salahkan Kak Siking. Ini juga salahku. Aku cuma lihat, Kak Siking pegang desain perusahaan. Mau pinjam untuk lihat. Tapi entah kenapa, Kak Siking tak mau kasih. Dia bilang dialah nyonya grup Fu. Aku cuma direktur desain. Tak berhak urus ini. Kamu bohong, bahkan tak berkedip. Aku tahu. Aku cuma direktur desain. Tapi aku takkan bohongi. Wan, jangan takut. Aku tahu kau disakiti. Tenang, aku pasti balas untukmu. Xiao Ai, besok jangan kerja lagi. Dan, harus minta maaf ke direktur Jiang. Fu Ziheng, kalau marah, tujukan padaku. Xiao Ai cuma karyawan biasa. Tak perlu marah padanya, lalu menyalahkannya. Tujukan padamu. Baik, asal kau minta maaf ke Wan untuknya. Aku janji, tak akan tuntut Xiao Ai.
Nyonya, ini tak ada hubungan denganmu. Tak perlu minta maaf. Tak apa. Kerja ini bisa kutinggalkan. Xiao Ai, kau temanku satu-satunya di kota ini. Satu-satunya teman. Aku tahu, kau butuh kerja ini. Aku takkan biarkan siapapun menyakitimu. Nyonya, jangan. Direktur Jiang, ini kesalahanku. Aku tak seharusnya melawanmu. Ziheng. Mana mungkin aku biarkan Kak Siking minta maaf padaku? Ini juga salahku. Aku cuma lihat sketsa desain di tangan Kak Siking. Ingin ku pinjam untuk belajar. Bagaimana kalau begini, Kak Siking? Berikan sketsa desainmu padaku. Masalah hari ini, kita lupakan saja. Boleh? Apa? Kak Siking. Jangan salah paham. Aku cuma ingin meminjamnya untuk belajar. Nanti segera ku kembalikan. Tidak. Lin Siking, Wan sekarang Direktur Desain Grup Fu. Dia punya niat belajar. Kau sebagai istri pemiliknya harusnya mendukung. Mendukung? Tahukah kau sketsa ini kubuat dengan begadang untuk hadiah pernikahan kita yang kelima. Hah. Kalau mau belajar, di mana saja bisa. Kenapa harus ambil punyaku? Maksudmu ambil? Hah. Ini bukan ambil? Lalu apa? Sudah, Lin Siking. Kukatakan sekali lagi, berikan sketsa desainmu pada Wan. Kalau tidak, si Xiao Ai besok dipecat. Fu Ziheng, jangan keterlaluan. Aku sudah setuju, minta maaf pada Jiang Wan. Nyonya, ini cuma pekerjaan. Jangan berikan naskah ini pada wanita ini. Baik. Ku berikan. Ibu, tak perlu kau lakukan ini. Terima kasih, Kak Siking. Setelah ku baca, segera ku kembalikan. Nanti kalau tak ada urusan, jangan datang ke kantor. Tinggal di rumah saja. Ibu, Aku baik-baik saja. Nanti kalau Jiang Wan datang cari masalah di kantor, kau tahan saja. Nanti aku tak di sini lagi, tak bisa membantumu. ibu. Direktur Fu melakukan begini. Seharusnya kau pergi sejak dulu. Ya? Seharusnya aku pergi sejak dulu. Sebentar lagi. Tinggal 4 hari lagi. Oh, Wan, kau mandi dulu saja. Aku masih ada urusan kantor. Oh, Ziheng. Tolong ambilkan handuk di sofa. Baik, tunggu ku bawakan segera. Siking, aku tak nyaman masuk kamar mandi. Kau berikan handuknya pada Wan. Tahan lagi. Sebentar lagi kita pergi. Nah, Kak Siking. Tak kukira kau begitu penurut. Disuruh antar, langsung antar. Tunggu sebentar. Kak Siking. Omonganku belum selesai. Desainmu itu sudah kulihat. Kukira kenapa tak diberikan padaku. Ternyata, itu hadiah pernikahan untuk Ziheng. Katakan, kalau semuanya kurusak, Kak Ziheng marah padaku? Jiang Wan, serang aku saja. Naskah itu kugambar siang malam. Jangan coba-coba merusak. Serang kau? Baiklah. Ah, ah. Kau selesai sudah. Hahaha. Anakku. Ziheng, cepat ke sini, anakku. Ada apa? Ziheng,
Tunggu dulu, Dokter Wan Wan. Kau harus kuat. Akan ku cari dokter terbaik untukmu. Kak Ziheng, jangan salahkan Kak Siking, dia tidak sengaja. Sudah seperti ini, kau masih membelanya. Dia yang membuatmu begini. Jika kau dan bayi ada apa-apa, aku takkan biarkan dia. Kak Ziheng, aku baik-baik saja. Jangan persulit Kak Siking. Wan 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 Cepat-cepat. Wan 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 Wan. Tetaplah kuat. Fu Ziheng, kini tanganmu yang terangkat, bukan lagi untuk melindungiku, tapi mengarah padaku. Tamatlah sudah hutangku padamu. Mulai sekarang, kita tak saling berhutang. Lin Siking. Apa salah Wan Wan padamu? Kamu harus membunuhnya. Aku bilang bukan aku. Masih berani menyangkal? Masa Wan Wan jatuh sendiri? Dengarkan. Jika Wan Wan dan janinnya kenapa-napa, aku tak akan memaafkanmu. Aku tak mendorongnya jatuh. Kalau tak percaya, terserah. Berdiri. Siapa izinkan kamu pergi? Kemari. Tunggu Wan Wan sadar, langsung minta maaf padanya. Aku tak bersalah, ngapain minta maaf? Kamu. Dokter, bagaimana janin dan ibunya? Janinnya tak stabil. Pasien kehilangan banyak darah. Perlu transfusi darah. Siapa golongan darah B? Golongan darah B. Dia. Kenapa aku harus donor untuknya? Dia sengaja jatuh sendiri. Aku tak wajib donor. Lin Siking. Wan Wan jadi begini gara-gara kamu. Bahkan donor darah saja tak mau. Sudah kukatakan, dia sengaja jatuh sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Kita tak perlu donor untuknya. Kalau engkau tak donor, aku hancurkan giok ini. Giok ini kudapat saat menikahimu. Ibuku bersujud khidmat. Giok dari gunung untuk keselamatan. Kini kuberi giok ini untukmu. Semoga kau selalu selamat. Siking, jangan begitu. Ini ibuku dapatkan khusus untukmu. Kenapa kau beri aku? Tak usah bedakan milikku dan milikmu. Kau selamat, aku pun selamat. Patuh pakai. Tak pakai, aku marah. Ironis sekali. Cinta kami sebagai suami istri selama bertahun-tahun tak dapat kepercayaanmu. Baik, aku pergi. Kembalikan giokku. Fu Ziheng, ini yang terakhir. Terakhir. Dokter, antar dia. Siking, 5 hari sudah lewat. Hari ini kau akan dijemput. Siap. Jangan intip. Tidak. Hampir sampai. Sayang, kau yang desain dan hias. Pasti. Cantik sekali. Kita akan punya rumah kita sendiri. Aku rawat Wan Wan di rumah sakit. Rumah baik-baik? Ngomong-ngomong Siking, besok datang ke rumah sakit. Minta maaf pada Wan Wan. Ini selesai. Tahu hari ini hari apa? Apa? Ini. Hari ulang tahun pernikahan kita kelima. Aku. Kau lupa, aku tahu. Tak apa. Malam ini kau bisa datang? Kalau bisa. Besok aku ke rumah sakit, minta maaf ke Jiang Wan Wan. Benarkah? Asal aku datang. Kamu mau minta maaf langsung ke Wan Wan? Sungguh lucu. 5 tahun nikah, yang terakhir kamu peduli ternyata cuma maafku. Fu Ziheng, ini pertama kali aku bohongi kamu. Dan terakhir, setelah malam ini, kita tak saling berhutang.
Tak ada urusan, aku tutup dulu. Malam ini, kita beri titik untuk nikah 5 tahun kita. Lin Siking. Seumur hidup kamu takkan menang dariku. Ziheng hanya milikku. Siking, malam ini hujan. Wan paling takut hujan. Aku harus di rumah sakit. Mungkin tak pulang malam ini. Tapi jangan khawatir. Besok pagi aku jemput kamu ke rumah sakit. Baik. Sayang. Jangan nakal. Kamu kurang kerjaan? Fu Ziheng, selamat tinggal. Siking. Siking, aku kembali. Aku beli hadiah buat Wan sebagai permintaan maaf. Nanti kalau sampai rumah sakit, sikapmu tulus. Jangan sampai bersikap tak masuk akal seperti dulu. Siking, kamu di rumah? Aku heran kenapa kemarin kamu setuju dengan mudah. Ternyata mau kabur dari rumah. Sungguh tak masuk akal. Lin Siking, aku peringatkan. Cepat pulang. Kalau tidak seumur hidup kamu jangan harap kembali. Lin Siking, kamu kenapa begini? Jelas-jelas kamu yang mendorong Wan. Sekarang masih berbuat seperti ini. Aksi kabur dari rumah. Benar-benar keterlaluan. Bahkan memblokirku. Rupanya selama ini aku terlalu memanjakannya. Siking ingin bercerai denganku. Bagaimana mungkin? Hanya karena marah padaku, sampai-sampai menggunakan cerai dan kabur dari rumah. Hai Wan. Ziheng. Anakku hilang. Jangan panik dulu, aku segera ke rumah sakit. Dok, apa yang sebenarnya terjadi? Sudah saya suntikan obat penjaga kehamilan untuk Nona Jiang. Entah mengapa, Maksudnya apa? kecuali pasien mengalami guncangan emosi, obat pasti akan bekerja. Guncangan emosi? 2 hari ini dia selalu bersamaku. Tidak ada guncangan apapun. Dokter, jangan lanjutkan. Ini semua salahku. Tidak bisa melindungi anak ini. Aku tidak menyalahkan siapapun. Wan, apa maksudmu? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada. Hanya saja tadi, kakak Siking datang. Siking. Kenapa dia datang? Dia bilang sesuatu. Beberapa. Apa katanya? Katanya, dia mau anakku mati. Katanya aku merebutmu. Merebut rumah ini. Makanya emosi.
Tapi Lin Siking bukan begitu. Kamu dan Kak Siking menikah lama. Aku tak sebanding dengan kalian. Jadi aku tak salahkan Kak Siking. Hanya aku yang tak mampu menjaga anak ini. Wan, bukan aku tak percaya kamu. Tapi, Aku tahu. Kak Ziheng. Meski sebelumnya, Kak Siking mendorongku di kamar mandi. Tapi dia juga transfusi darah untukku. Soal anak ini, aku tak salahkan dia. Jika salahkan saja tubuhku yang lemah. Dan dia benar. Akulah yang merebut rumahnya. Akulah yang merebutmu. rupanya aku terlalu memanjakannya. Sampai dia berani membahayakan nyawa. Wan, tenang. Aku pasti buat dia minta maaf padamu. Kalau tidak, dia jangan harap jadi nyonya grup Fu. Hanya anakmu. Tak apa Kak Ziheng. Anggap saja aku dan anak ini tak berjodoh. Aku terima. Anak pria liar. Bagaimana aku bisa melahirkannya? Anak pria liar. Bagaimana aku lahirkan? Janinmu tak stabil. Ini obat jaga kehamilan. Infus harus habis. Jangan senang sedih berlebihan. Nanti janin gugur. Aku pusing hilangkan anak ini. Kesempatan datang. Sekali tepuk, dua lalat mati. Duduk. Lin Siking, 5 hari. Tak ada telepon atau pesan. Bahkan belum pulang. Kak Siking tak di rumah? Dia kabur dari rumah. Apa? Kabur dari rumah? Ini perjanjian cerai. Kak Siking mau cerai denganmu. Ini perjanjian cerai. Kak Siking mau cerai denganmu. Dia cuma merajuk. Nanti pulang. Nggak apa. Kak Siking korbankan segalanya, nikah ke kota Jiang. Dia tega cerai denganmu. Kamu korbankan segalanya untukku. Kamu tega cerai denganku. Cerai, kamu kemana? Kak Ziheng, mau keluar? Wan, kamu pulang dari rumah sakit, aku lega. Perusahaan banyak urusan. Malam ini aku lembur. Istirahat dulu. Kak Ziheng. Lin Siking, kalau sudah pergi, jangan pernah kembali lagi. Soal hati Kak Ziheng, akan kurebut kembali. Lin Siking si jalang. Berani tinggalkan laporan keguguran di sini. Lin Siking, aku bisa bunuh anakmu dengan camper. Aku juga bisa buat Fu Ziheng takkan pernah lihat laporan ini. Lihat, Direktur Fu masih kerja sampai jam makan. Iya, biasanya kalau dia lembur, istrinya selalu antar makanan. Hari ini kok tak kelihatan. Mungkin sedang sibuk. Apa sih? Buat istri, urusan Direktur Fu adalah yang terpenting. Jangan-jangan mereka bertengkar? Makan saja kalian. Jangan asal bicara. Hati-hati didengar Direktur Fu, bisa dipecat semua. Pergi. Masuk. Ada apa? Direktur Fu, sudah jam makan. Mau saya pesankan makanan? Silakan pilih menunya. Tidak, keluar. Tapi,
Tapi apa? Makan atau tidak, itu urusanku, bukan tugasmu. Siapa yang menyuruhmu? Istri, Seeking. Seeking. Seeking, di mana dia? Direktur Fu, istri sudah pergi, tak tahukah? Pergi. Bekerja baik di grup Fu? Selain itu, kalau bisa, ingatkan Direktur Fu makan. Dia ini sibuk saja, lupa makan. Nyonya, Direktur Fu perlakukan Anda begitu. Anda mau pergi, masih peduli padanya. Lagi pula, kami pernah suami istri. Meski berpisah, tapi harap dia hidup lebih baik. Saya tak mau mantan suami mati. Sudah, cepat kerja lagi. Saya pergi dulu. Shi Xiaoai. Kau pikir dengan Lin Seeking main game kabur dari rumah ini sangat seru? Direktur Fu, saya tidak sandiwara dengan Nyonya. Nyonya, dia... Sudah, cepat keluar. Dan saya peringatkan, kalau masih ingin pekerjaan ini, nanti tanpa izin saya, jangan masuk kantor saya. Keluar! Sayang, kenapa datang? Kalau saya tak datang, kau kelaparan terus. Sayang, bagaimana tahu saya lapar? Bahkan orang besi pun kerja lama juga lapar. Apalagi kau bukan orang besi. Makanan enak apa? Enak? Makan pelan. Kalau kerja, lupa makan. Direktur Fu ini. Tak peduli kesehatan. Mengerti. Enak? Enak? Lain kali kamu lembur. Aku antar makanan, oke? Baik. Tunggu kamu pulang. Aku takkan biarkan. Sayang, kamu tak tidur di rumah. Ke kantor buat apa? Kamu sih? Tidur di kantor tak bilang. Luar hujan deras. Kantor tak ada selimut baru. Nanti seperti flu lalu. Bagaimana? Istri yang perhatian. Tenang, suamiku sehat. Tak akan flu. Kamu sih? Jangan banyak bicara. Baik, lain kali tidur di kantor. Pasti beritahu duluan. Begini, besok hujan berhenti. Aku taruh selimut baru di kantor. Untuk jaga-jaga. Baik. Lin Seeking, kalau besok tak pulang lagi, aku takkan maafkan. Jiang Wanwan, kamu datang buat apa? Baru keluar rumah sakit, istirahat di rumah. Ziheng, jangan begitu. Aku direktur desain perusahaan. Meski tubuh belum pulih. Tapi ingin cari tahu dulu. Baik, kamu putuskan saja. Aku direktur desain baru. Sekarang, tolong ikut ke ruang rapat. Kamu. Aku. Kamu tak cocok untuk pekerjaan ini. Cepat undur diri lewat SDM. Shi Xiaoai adalah karyawan kami, ketua tim desain. Sudah 5 tahun di sini. Pertama kali dengar, dia tak cocok dengan pekerjaan ini. Kamu tahu apa? Pasti Xiao Ai dulu menentang Direktur Jiang. Jadi kali ini, khusus untuk dia. Pantas saja. Semua tahu, Nyonya dan Direktur Fu hanya tampak rukun. Xie Xiaoai berani dukung Nyonya. Direktur, kenapa kau bilang aku tak cocok dengan pekerjaan ini? Kenapa harus aku undur diri? Shi Xiaoai nekat sekali. Berani tanya direktur di depan umum. Kenapa?
karena aku direktur. Dan kau cuma ketua tim. Karena desainmu nanti harus kusetujui. Aku bilang tak cocok, ya tak cocok. Karena aku dan Direktur Fu teman sejak kecil. Dia percaya aku, bukan kau. Kau bilang kenapa? Kau. Baiklah, grup Fu dengan direktur sepertimu akan bangkrut nanti. Aku pun tak sudi jadi rekan sepertimu. Selain itu, Direktur Fu akan tahu sifat aslimu. Semoga nanti kau masih seenak ini. Nyonya, maaf aku tak bisa terima kebaikanmu. Nyonya, ini Ini hadiah 5 tahun ini untuk Direktur Fu. Nyonya, ini desain Anda sendiri. Ini cuma draft awal, cuma garis besar arah. Sekarang saya berikan draft ini kepada Anda. Semoga bermanfaat untuk desain Anda. Kalau begitu Nyonya, desain Anda sudah selesai. Tolong tunjukkan. Tidak masalah. Silakan lanjutkan kerjaan Anda. Nyonya, Anda begitu baik pada Direktur Fu, tapi dia, untuk wanita lain, memperlakukan Anda seperti ini. Masuk. Ada apa? Apa ini? Direktur Fu, saya segera mengundurkan diri. Beberapa hal ingin saya katakan sebelum pergi. Apa yang ingin Anda katakan? Ini dari Nyonya untuk Anda, hadiah ulang tahun pernikahan kelima. Yang saya pegang ini cuma draft desain. Tapi naskah aslinya, Anda berikan ke Direktur Jiang waktu itu. Anda bilang desain-desain itu adalah hadiah darinya untuk saya. Benar. Gambar dalam desain itu semuanya kehidupan sehari-hari Anda dan Nyonya, serta harapan hidup bahagia di masa depan. Tapi Anda berikan ke Direktur Jiang. Lalu kenapa dia tidak bilang dari dulu? Kalau saya tahu desain-desain ini adalah dari dia untuk saya, bagaimana mungkin saya berikan ke Wan Wan? Direktur Fu, coba Anda pikir. Sejak Direktur Jiang datang, kapan Anda percaya pada Nyonya? Kau bohong. Kapan aku tak percaya ucapannya? Justru sekarang dia bicara apa, pikir apa. Dia cuma tak beritahu aku. Benarkah, Direktur Fu? Terakhir di perusahaan, Direktur Jiang jatuh. Anda curiga itu perbuatan Nyonya? Nyonya bilang bukan dia. Anda percaya? Bagaimana bisa dibandingkan dengan ini? Wan Wan takkan bohong. Dan dia memfitnah Si King. Apa untungnya buat dia? Sebaliknya Lin Si King. Dia cemburu. Aku izinkan Wan Wan tinggal di rumah. Jadi berulang kali cari-cari masalah Wan Wan. Karena omongan kami kau tak percaya, maka kau harus periksa rekaman CCTV perusahaan hari itu. Lihat siapa yang bohong. Sudah. Ucapanku sudah selesai. Direktur Fu, kuharap setelah ini kau tak tertipu Wan Wan lagi. Berdiri. Xie Xiaoai. Aku tahu hubunganmu dengan Nyonya baik, tapi kau tak perlu lindungi dia sampai memfitnah Wan Wan begini. Direktur Fu, aku yang akan resign. Tak perlu lindungi siapa-siapa. Apalagi Nyonya sudah pergi. Tak perlu lindungan siapapun. Rekaman. Ambil rekaman CCTV tanggal 16 Juni. Bawa ke sini. Direktur Fu, ini rekaman lengkap hari itu. Fitnah perlu bukti? Ziheng. Kok kamu begitu? Aku dan Nyonya tak sentuh kamu. Bagaimana mungkin? Memang Wan Wan fitnah Si King? Baik-baik saja? Xie Xiaoai, kamu berbuat apa pada Direktur Jiang? Kamu tak percaya kata kami. Sebaiknya kamu periksa rekaman perusahaan hari itu. Lihat siapa yang bohong. Aku salah sangka pada Si King.
Direktur Fu. Nyonya selalu ramah dan lembut. Kini ternyata, Direktur Jiang fitnah Nyonya. Tapi Wan Wan bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Lagi pula, di kamar mandi, Si King dorong Wan Wan, lalu katakan hal yang menyakiti Wan Wan, buat Wan Wan keguguran. Hal ini bukan fitnah, kan? Tapi insiden kamar mandi, tak bisa hanya percaya perkataan sepihak Direktur Jiang. Tapi insiden kamar mandi, tak bisa hanya percaya perkataan sepihak Direktur Jiang. Cukup, jangan lanjut. Walau aku salah sangka, dia tak boleh minggat. Lagi ancam cerai. Cari lokasi Nyonya. Lalu katakan padanya. Katakan aku salah sangka soal perusahaan. Aku minta maaf padanya. Suruh dia segera kembali. Lin Si King. Aku sudah merendahkan diri. Kau puas sekarang? Hentikan pekerjaan kalian sebentar. Saya perkenalkan, ini adalah jenius desain yang susah payah saya rekrut. Kamu pergi panggil direktur Shit. Tunggu sebentar. Aku perkenalkan institut desain kami dan jenius lainnya. Baik, Direktur. Direktur Chan, Kakak kelas Yes. Si King, Kalian saling kenal. Si King adik tingkat saya waktu kuliah. Kami pernah bertemu di klub desain. Selamat datang di Institut Desain. Kedepannya mohon bimbingannya, Kak. Jingan, Si King baru saja bercerai. Karena kalian alumni, maka seharusnya lebih peduli. Kamu harus lebih memperhatikannya. Bercerai. Ya, aku bercerai. Maafkan aku. Tidak mungkin. Sekarang kita kolega. Ada masalah hidup, bilang saja padaku. Jingan, Si King ku berikan padamu. Si King, duduklah di sana dulu. Aku ingat dulu di klub. Kamu paling suka tempat dekat jendela. Kakak masih ingat. Jangan sungkan. Panggil saja Jinghan. Si King, ini data desain institut. Pelajari dulu. Nanti akan ikut project desain. Terima kasih, Kak. Panggil Jinghan saja kan? Maaf merepotkanmu, Jinghan. Gak apa-apa. Aku sibuk dulu. Belajar yang rajin ya. Jangan pacaran dini, tahu? Ayo Kak Han. Ada apa Kak Han? Kamu suka gadis itu ya? Kak Han, jangan buru-buru. Gua ambil kontaknya buat lo. Jangan pergi. Si King, apa yang kamu alami selama ini? Lin Si King. Ini yang harus kamu perjuangkan, dan kehidupan yang dihargai. Untungnya mulai sekarang belum terlambat. Halo Nyonya. Anda di mana? Direktur Fu nyaris gila mencari Anda. Aku sudah bercerai dengannya. Kamu juga tak perlu panggil kunyonya lagi. Direktur Fu lihat CCTV perusahaan. Tahu Anda tak dorong Direktur Jiang. Selain itu, dia bilang dia minta maaf. Suruhmu jangan berulah, cepat kembali. Katakan padanya, aku tak butuh maafnya. Aku juga tak akan kembali. Fu Ziheng, tak sangka sampai saat ini. Kamu masih anggapku berulah? Katakan. Direktur Fu, Nyonya bilang. Dia bilang apa? Nyonya bilang tak butuh maafmu. Aku sudah minta maaf. Masih tak terima, sifatnya besar. Nyonya juga bilang. Dia bilang apa lagi? Nyonya bilang dia tak akan kembali. Apa? Dia tidak kembali? Apa? Dia tak balik? Ya, Nyonya bilang dia sudah cerai denganmu. Tak perlu maafmu, apalagi balik. Aku sudah minta maaf. Dia mau apa lagi? Dia sekarang di mana? Aku tak tanya.
Kusuruh kau cari dia. Cari tahu di mana dia. Maaf, Direktur Fu. Saya yang lalai. Cepat periksa. Lin Siking. Apa maumu? Siking. Kau sangat cinta padaku. Kau pasti takkan cerai denganku. Tak kubiarkan kau cerai. Takkan. Ziheng, kau kenapa? Siking. Siking, akhirnya kau balik. Siking, kau akhirnya balik. Akhir-akhir ini, kau pergi kemana? Lin Siking ini masih menghantui. Ziheng, aku Wan. Bukan Lin Siking. Maaf. Aku kira. Aku tahu. Kak Siking pergi tiba-tiba. Kau belum terbiasa. Tapi Ziheng, Kak Siking sudah lama pergi. Benarkah dia cerai denganmu? Tidak mungkin. Dia pasti takkan cerai denganku. Dia pasti balik. Pasti. Jangan pakai baju Siking lagi. Siking, kau pergi, dia masih terus ingat. Kalau kau mati, halo, bantu aku urus orang. Aduh, kau bikin aku kaget. Kok masuk nggak bilang? Kulihat sayang kau serius menata. Aku tak berani ganggu. Tolong lihat ini. Cocok ditaruh di mana? Sayang, cantik saja menatanya. Siking, jangan nakal. Kembalilah, cepat. Benar, Direktur Fu. Dalam gambar desain, gambarnya semua, keseharian Anda dan istri, dan harapan hidup bahagia nanti. Tapi Anda beri ke Direktur Jiang. Halo, kau ambil draft desain Siking. Sudah dibaca? Antar ke kamarku. Ziheng, kau tiba-tiba mau lihat draft? Tidak apa. Cuma mau lihat. Tak ada lagi. Pulang dulu. Ziheng, kau tak di rumah beberapa hari ini. Aku takut sendirian. Temani aku malam ini? Sayang, kau kan lembur semalam. Kok tiba-tiba pulang? Khawatir kau takut tidur sendiri. Setelah selesai, aku segera pulang. Aku tidur peluk foto suami. Tak takut lagi. Kamu memang anak yang pintar. Memang begitu. Kerjamu memang sudah sulit. Aku tak akan minta kau temani aku. Sayang. Kau baik. Kau ngapain? Keluar! Pergi! Ziheng, kau. Wan. Aku anggap kau adik kandung. Aku beristri, kau jaga sikap. Jaga sikap. Ziheng, kau bawa aku ke Fu. Sangat merawatku. Kau marahi Lin Siking untukku. Kau suruh Lin Siking transfusi untukku? Kalau kau tak suka padaku, kenapa kau lakukan ini untukku? Wan salah paham. Ku jemput kau ke Fu.
Kasihan kau hamil. Aku marahi Siking karena dia menyusahkanmu. Suruh dia transfusi untukmu. Dia dorongmu di kamar mandi. Ziheng, kau bohong padaku, kan? Ku tahu kau khawatirkan Siking. Tapi Siking sekarang sudah pergi. Akulah yang bisa selalu menemanimu. Kau ngapain? Jiang Wanwan, apa yang kusampaikan kurang jelas? Aku tak suka padamu. Fu Ziheng. Tunggu Siking mati. Lihat kau pura-pura. Sayang. Nanti kalau kamu pensiun, kita cari tempat yang bisa lihat matahari terbenam tiap hari, gubuk jerami, boleh? Boleh, tak masalah. Waktunya hampir habis. Aku harus pergi kerja. Sayang, tunggu aku sukses berwirausaha. Aku antar kamu pakai BMW. Aku percaya suamiku bisa. Maaf. Aku ingkar janji. Halo suami, di luar hujan deras. Bisa jemput aku? Aku sibuk, pulang naik taksi saja. Sayang. Beberapa hari ini aku mengabaikanmu. Maaf. Halo, Direktur Fu, sudah ketahui istri pergi kemana? Istri dia, katakan. istri kembali ke kota Jiang. Apa? Sayang, aku tahu kamu menungguku. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu takkan berpisah dariku. Gambar tipe E ini adalah desain utama untuk edisi kali ini. Seperti 2-3 gambar ini, lebih familiar bagi rekan kerja. Mari kita selesaikan edisi ini dengan baik. Siking, ternyata aku tak salah lihat. Kamu jenius di dunia desain. Direktur terlalu memuji. Selamat ya, hasil desainnya sempurna. Jing Han, jangan puji aku. Aku bisa lancar seperti ini karena kamu yang bantu di belakang. Makanlah sedikit. Silinder ini seperempatnya. Ini, tapi ini, Sekarang konsep desainku berfokus pada bentuk kubus ini. Laporan, ada yang cari Lin Siking di luar. Aku. Ya, Jaga apa Siking, sibuk dulu. Serahkan sisanya padaku. Aku pergi dulu. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Siking. Kamu ngapain? Apa? Jaga jarak saja. Siking, jangan ribut. Aku tahu di kantor dulu. Suruhmu beri draft desain ke Wanwan. Aku salah paham. Tapi tak perlu. Besar-besaran pulang ke kota Hai. Fu Ziheng. Kita pisah lama. Kamu tetap sama. Mengecewakan. Maksudmu apa? Maksudku apa? Kira aku kembali hanya karena Wanwan fitnahku dorong dia. Karena kamu menyuruhku beri draft desain padanya? Bukan karena itu. Karena apa? Bukankah begitu? Kamu tahu apa? Bukan karena ini. Atau apa? Kamu belum sadar. Perceraian di meja kopi, perjanjian dan kotak. Kota. Kota apa? Hanya lihat satu, perjanjian perceraian. Sudahlah, tak berguna bicara denganmu. Siking. Karena kamu buta. Percaya sepihak dan sombongmu, sudah. Boleh aku pergi? Siking. Jangan ribut. Aku tahu. Jemput Wanwan pulang. Abaikanmu. Lakukan banyak hal. Salah paham. Tapi di hatiku, padamu tetap setia. Tetap setia. Fu Ziheng, coba dengar omonganmu sendiri. Tetap setia kau berani bilang. Kenapa aku tak bisa bilang?
Aku... Cukup, aku tak mau dengar kau buang-buang kata di sini. Kita sudah bercerai. Aku punya hal yang lebih penting. Tidak. Aku tak setuju bercerai. Fu Ziheng, lepaskan aku. Lepas atau aku panggil polisi. Lin King. Sudahlah, kamu. Aku tahu. Kamu cemburu. Aku jemput Wan Wan pulang. Kamu cemburu aku dekat dia. Kamu cemburu. Aku salah paham padamu karena dia. Tapi aku sudah jelaskan padamu berkali-kali. Dia sendirian. Hamil, sangat kasihan. Aku harus bantu dia. Apalagi, karena ulahmu, hingga anak Wan Wan keguguran. Aku saja tak marah. Kamu marah apa sekarang? Dia hamil, kau anggap dia kasihan. Dia kehilangan anak, kau merasa sakit. Lalu aku? Saat aku hamil, saat aku kehilangan anak, kau pernah merasa iba? Apa? Apa? Anak? Anak apa? Aku rasa... Kau pulang dulu dan lihat kotak yang kutinggalkan untukmu. Kotak anak. Apa maksudmu? Kapan kita punya anak? Kapan anaknya hilang? Katakan, Si King, kamu baik-baik saja? siapa kamu? Kenapa kamu menarik istriku? Cukup, Fu Ziheng. Pergilah. Anak kita sudah tiada. Aku juga tak bisa kembali. Si King, anak kita sebenarnya bagaimana hilangnya? Aku mohon padamu, beritahu aku, ya? Kamu ingin tahu, kan? Baik. Aku akan memberitahumu. Saat kamu menemani Jiang Wanwan periksa kandungan malam itu, aku meneleponmu. Aku ingin memberitahumu, aku hamil. Tapi kamu mengabaikanku. Lalu acuh tak acuh mematikan telepon. Bahkan mengemudi, air hujan tersiprat ke tubuhku, membuatku terpeleset, kehilangan anak. Fu Ziheng, pergilah. Ikatan pernikahan kita sudah benar-benar berakhir. Anak sudah tiada. Halo suami, di luar hujan deras. Bisa jemput aku? Aku sibuk. Pulang sendiri naik taksi. Tapi, aku punya kabar baik. Ingin ku beritahu. Sudah kukatakan aku sibuk. Kamu mau sampai kapan? Oh, Gantung. Kak Ziheng, di depan ada kubangan air. Belok kiri. Si King, aku ingat sekarang. Itu Jiang Wanwan. Dia sengaja menyuruhku belok ke kiri. Aku tidak sengaja air hujan tersiprat ke kamu. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Ya, kotak. Aku ingat. Ada kotak hitam. Kotak, aku ingat. Ada kotak hitam. Halo, Ziheng. Anakku gugur. Apa? Aku segera ke rumah sakit. Tunggu ya. Ya, Jiang Wanwan. Perjanjian cerai. Kotak hitam. Aku mau buka kotak itu. Tapi Jiang Wanwan telepon, bilang anaknya gugur. Jadi aku... tinggalkan kota itu, lalu ke rumah sakit cari Jiang Wanwan, kan? Si King. Aku tak sengaja. Maafkan aku ya. Maafkanmu? Maafkanmu, anakku bisa hidup lagi. Kamu selalu tanya, kenapa aku cerai? Kenapa balik ke kota Jiang? Karena kamu lebih peduli Jiang Wanwan daripada aku. Kamu percaya kata Jiang Wanwan, tapi tak percaya kataku. Karena hatimu selalu Jiang Wanwan, makanya anakku hilang. Ini semua salahmu. Kau tahu? Bukan si King. Hatiku hanya kamu. Maafkan aku. Aku pasti tebus kamu dan anak. Sebelum itu, lebih baik kamu lihat kotak itu dulu. Bahkan, kamu bisa tanya Wanwan tercintamu. Jiang Wanwan. Maksudmu dia ambil kotaknya. Sengaja tak beritahu soal kabar ini. Kalau tidak, siapa lagi? Di rumah cuma kamu dan dia. Aku tak di rumah. Masih mau tuduh aku? Ayo pergi. Menuduh. Direktur Fu, coba pikir. Sejak Direktur Jiang datang, kapan Bapak percaya Nyonya?
Kamu bohong. Kapan dia bicara? Aku tak percaya. Dulu Direktur Jiang hampir jatuh di kantor. Bapak bilang Nyonya dorong. Nyonya bilang bukan. Bapak percaya? Karena ucapan kami tak kamu percaya, maka kamu harus periksa CCTV kantor hari itu. Lihat siapa yang bohong. Halo Xiaowu. Tolong periksa anak Wan Wan bagaimana hilang. Ziheng. Ada apa? Aku tanya, di meja teh ada kotak hitam. Kamu lihat? Aku tak lihat. Benar tak lihat? Atau pura-pura? Jujurlah. Dia kenapa hari ini? Kenapa tanya kotak itu? Kamu yang ambil kotak, benar kan? Katakan, kotak itu di mana? Aku benar tak tahu. Baik, tak mau bilang, aku cari sendiri. Baik, tak mau bilang, aku cari sendiri. Ziheng, kamu cari apa? Apakah Wan Wan benar tidak ambil? Aku salah tuduh dia. Kamu sudah cari semua ruangan. Ketemu yang kamu cari? Aku... Kamu kan bilang, kamu tak lihat kotak ini? Apa ini? Katakan. Katakan. Bagaimana aku tahu? Kenapa kotak ini di bawah ranjangku? Mungkin si King sengaja taruh. Si King tak di rumah. Kamu bilang dia yang taruh. Mungkin dia taruh dulu. Ziheng, dengarkan aku. Jangan bicara dulu. Bagaimana mungkin? Anakku, aku yang bunuh anakku. Semua salahku. Ziheng, alasanku, sembunyikan kotak ini, karena takut kamu tahu, akan sedih anak hilang. Ini untuk kebaikanmu. Aku hanya... Jika saat itu, bukan aku temani kamu periksa. Aku tak akan begitu dingin ke si King. Jika bukan kamu suruh belok kiri sedikit. Hujan tak akan siram si King. Si King juga tak akan jatuh. Anak kami tak akan hilang. Direktur Fu ketemu. Hari itu di kamar mandi, Jiang Wanwan yang menarik Nyonya hingga jatuh. Juga Jiang Wanwan sendiri di rumah sakit, cabut infusnya, hingga anaknya hilang. Semua ini tak ada hubungannya dengan Nyonya. Apa? Apa katamu? Anak Jiang Wanwan, dia sendiri yang menghilangkannya, lalu menyalahkan Nyonya. Anda salah paham pada Nyonya. Halo? Halo, Direktur Fu. Golongan darah B. Dia... Kenapa aku harus donor darah untuknya? Kau sakiti Wan Wan sampai begini. Buat donor darah saja, kau tak setuju. Jatuhnya dia atur sendiri. Tak ada hubungan denganku. Aku tak wajib donor darah untuknya. Baik. Kalau kau tak mau donor darah, aku hancurkan ini. Sungguh ironis. Apa tadi dia berkata benar? Untuk menyalahkan si King, kau tega sakiti anakmu sendiri? Ziheng, bukan begitu. Dengarkan aku. Aku tidak... Kenapa kau begitu jahat? Untuk menyalahkan si King, kau tega sakiti anakmu sendiri? Itu darah dagingmu sendiri. Bukan begitu. Sampai sekarang, masih mau bilang apa?
Di rumah sakit kau tuduh Si King. Sekarang anaknya gugur. Kau masih fitnah Si King. Baik. Ziheng, jangan lihat. Aku tak memfitnah. Jangan bergerak. Lepaskan. Kau fitnah atau tidak? Lihat saja nanti tahu. Ziheng, dengar aku jelaskan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jiang Wanwan. Aku ingat kita dari kecil. Aku selalu anggapmu adikku sendiri. Kau bercerai, sedang hamil. Aku kasihan padamu, aku sayang padamu. Demi kamu, aku bahkan istri dan anakku tak kuhiraukan. Setiap ada waktu, aku temanimu periksa. Demi kamu, berkali-kali sakiti Si King. Hanya karena kenangan lama. Dan kau, terus-menerus bohongi aku. Anggap aku bodoh. Bukan, Ziheng. Aku tak anggap kau bodoh. Kau tak anggap aku bodoh. Lalu ini apa? Jika kau tak anggap aku bodoh, kenapa kau rencanakan jebak istriku? Hancurkan keluargaku? Lin Siking itu tak pantas jadi istrimu. Apalagi tak pantas jadi nyonya Grup Fu. Dulu kalau aku tak keluar negeri, kalian takkan pernah bertemu. Kau juga takkan cinta padanya, apalagi menikahinya. Dia dari kota Hai, nikah ke kota Jiang kita. Cuma incar hartamu. Dia wanita jahat dan kejam. Diam! Diam! Fu Ziheng, sekarang kau tahu bela Lin Siking. Dulu di kantor, saat aku fitnah dia, aku di rumah sakit, suruh dia transfusi untukku. Kau kemana? Jadi kau akui. Semua ini kau atur sendiri. Ya, aku akui. Tapi kau pikir ini salahku? Kalau bukan kau yang izinkan, aku berani. Sekarang kau jadi orang baik. Lin Siking pergi. Telat. Lin Siking pergi. Dia takkan kembali lagi. Takkan lagi. Diam kau! Diam! Diam kau! Jangan bicara lagi! Diam! Dear Fu, tenang, Dear Fu. Tenang, Dear Fu. Tenang. Datang untuk apa? Teleponnya sepi. Aku takut. Bawa perempuan ini. Bawa dia ke kantor polisi. Laporkan ke polisi. Dia membunuh anak kandungnya sendiri dan menuduh orang lain. Biarkan hukum yang bekerja. Tidak, tidak. Ziheng, aku tak bisa ke kantor polisi. Jangan perlakukan aku seperti ini. Fu Ziheng, jangan tangkap aku. Silakan bicara dengan polisi. Bawa dia. Jangan tangkap aku. Kamu tak boleh begini padaku. Direktur Fu ini Bawa dia. pergi. Fu Ziheng, kalau kau tangkap aku, kau takkan pernah tahu bagaimana anakmu mati. Apa katamu? Ku bilang, kalau kau tangkap aku, kau takkan pernah tahu bagaimana anakmu hilang. Kematian anakku juga ada hubungannya denganmu. Asal kau lepaskan aku, akan ku beritahu kebenarannya. Katakan. Bagaimana sebenarnya anakku dengan Si King meninggal? Kau masih ingat tanaman sukulen yang ku berikan? Halo Tuan, ini tanaman sukulen pesanan Anda. Silakan tanda tangani. Sukulen. Kak Ziheng, kusuruh orang dari luar negeri mengirimkan tanaman sukulen. Katanya tanaman ini cocok untuk rumah. Sekarang seharusnya sudah tiba. Ada apa dengan sukulen? Di setiap pot sukulen, ku taruh kamper. Ibu hamil tak tahan bau kamper. 10 pot sukulen pemberianku. Ku taruh semua. Banyak sekali kamper. Lin Siking hirup tiap hari. Kau lihat anak ini. Bagaimana dia bisa selamat? Pak Fu, Pak Fu. Pak Fu, tenang. Kubunuh kau! Kubunuh kau! Pak Fu.
Kubunuh kau! Pak Fu, tenanglah. Pak Kubunuh Fu. kau! Bunuh kau! Fu Ziheng, ceki aku percuma. Dapat apa? Istri dan anakmu. Takkan kembali lagi. Bawa dia pergi. Bawa ke kantor polisi. Fu Ziheng, kau bilang, asal ku beritahu kebenaran. Kau akan lepaskan aku. Pergi. Dengan wanita kejam sepertimu. Tak perlu kejujuran. Bawa pergi. Fu Ziheng, kau tak tahu malu hina? Si King. Semua salahku. Aku yang bersalah padamu. Semua salahku. Semua salahku. Aku yang salah. Maaf si King. Aku yang bunuh anak kita. Maaf. Bagaimanapun caranya, aku pasti rebut kau kembali. Terima dia! Terima dia! Terima dia! Terima dia! Terima dia! Jinghan, tak perlu begitu. Aku tak pantas untukmu. Si King, jangan bilang begitu. Kau kira kupikir kau sudah cerai kasihan padamu, jadi ku ajak kawin. Aku Ku ceritakan sebuah kisah. Kisah cinta diam-diam. Kusukai kau sejak kuliah. Tapi dulu aku penakut, pengecut. Tak pernah berani mengaku padamu. Kak Han, kapan kau akan mengaku? Kau sudah diam-diam suka lama sekali. Sebentar lagi. Saat aku akhirnya berani, kau sudah bersama Fu Ziheng, sudah jadi pacar. Dia sudah punya pacar. Aku terlambat. Kau bukan cuma terlambat sedikit. Kau terlambat jauh. Lalu aku menjauh dari hidupmu. Sampai sekarang bertemu lagi denganmu di Institut Desain. Hatiku yang lama beku kembali berdetak. Maka si King beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan merawatmu, kesempatan menyayangimu. Haru sekali. Aku hampir nangis. Kalau ada orang diam-diam suka padaku, pasti ku terima. Iya. Si King, terima saja Direktur Shi. Tunggu dulu, aku tak setuju. Tunggu dulu, aku tak setuju. Jangan terima. Siapa kau? Mau apa? Aku laporkan polisi. terima kasih lindungiku. Gak apa-apa. Dia mantan suamiku. Lin Si King, aku paham perasaanmu. Apapun yang kau lakukan, aku pasti dukung. Jinghan, terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi ada hal dan perkataan yang harus dibereskan. Beri aku waktu ya. Ya. Katakan saja langsung. Kau sekarang sangat benci aku? Jangan bicara yang tak penting. Kalau tak ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu. Aku ada urusan. Aku sudah memasukkan Jiang Wanwan ke penjara. Itu urusanmu, putuskan sendiri. Tak perlu kau beritahu aku. Kau tak ingin tahu alasan aku melakukannya? Si King, aku sudah tahu. Semuanya sudah aku ketahui. Waktu itu di perusahaan, Jiang Wanwan lah yang merampas draft desain pemberianmu. Lalu di kamar mandi, itu juga rencananya. Soal anaknya, dia sendiri yang membunuhnya. Maaf, aku salah sangka padamu. Aku minta maaf. Bisakah kau maafkan aku? Hanya karena ini kau masukkan dia ke penjara? Lalu soal kematian anak kita. Apa yang terjadi pada anak kita? Anak kita bukan keguguran karena kau terpeleset saat hujan, melainkan Karena aku menelan terlalu banyak kamper. Dan kamper ini berhubungan dengan Jiang Wanwan. Benar, kan? kau tahu penyebabnya. Jadi bilang begitu. Ini tentang Jiang Wanwan. Anak kita mati di tangannya. Apa kamu katakan padaku? Si King, tenanglah. Aku pasti akan bikin Jiang Wanwan bayar nyawa. Percayalah padaku. Percaya padamu, lebih baik percaya anjing daripada kamu. Si King, kamu kenapa? Baik-baik saja? Pergi sana. Jangan sentuh aku. Si King, aku salah.
Pukul aku, pukul saja. Kalau pukul kamu, anakku bisa hidup lagi? Fu Ziheng, cermin yang pecah, walau disambung lagi, tetap akan retak. Kalau engkau benar-benar sayang aku, maka buat Jiang Wanwan membayar. Bayar 10 kali lipat. Setidaknya aku tak jijik padamu. Seeking. Seeking. Minggir. Kamu masih di sini? Aku tak pergi jauh. Aku khawatir dia. Aku peringatkan, jauh-jauh dari Seeking. Atau jangan salahkan aku tak kenal ampun. Seeking itu istriku. Hormat sedikit. Istri? Seeking sudah cerai darimu. Dan kau bikin dia jadi begini. Pantas kau bilang dia istrimu? Cukup. Pergi. Aku tak mau lihatmu lagi. Sudah. Fu Ziheng, kita sudah cerai. Aku bukan istrimu lagi. Jauh-jauh dariku. Semakin jauh semakin baik. Sudah terima lamaran Jinghan? Tenang saja. Aku sungguh suka dia. Ingin bersama selamanya, bukan untuk bikin kamu marah. Jadi pergi sana, oke? Seeking. Jangan bicara marah lagi. Aku tahu dulu banyak berbuat hal yang salah padamu, tapi akan kubayar. Maafkan aku, kasih kesempatan ya. Fu Ziheng, sadarlah. Kita tak mungkin lagi. Kalau masih ganggu, aku laporkan polisi. Seeking. Tuan Fu, Seeking sudah jelaskan. Harap jaga sikap. Jinghan, ayo pergi. Seeking. Perasaan kita bertahun-tahun, tak bisa putus semudah itu. Aku pasti akan dapatkanmu lagi. Halo. Direktur Fu, Jiang Wanwan di penjara ngaku, dia sewa orang bunuh istri. Mungkin segera ada aksi. Apa? Jiang Wanwan jahat sekali. Aku undang musuh ke rumah. Direktur Fu, yang penting sekarang keamanan istri. Aku tahu. Tak akan kubiarkan siapapun celakai Seeking. Selain itu, periksa jadwal istri akhir-akhir ini. Aku atur pengawalan. Pesta perayaan kemenangan. Benar, desain Nyonya Lin sangat populer. Institut Desain akan mengadakan pesta perayaan untuknya. Selanjutnya, Nyonya mungkin bersiap untuk pesta. Selain itu, Direktur Fu, saya temukan satu hal lagi. Setelah lulus kuliah dulu, Nyonya Lin sudah diundang Institut Desain. Tapi demi Anda, dia menolaknya. Dia rela jadi ibu rumah tangga 5 tahun. Dia korbankan banyak untukku. Direktur Fu, jangan terlalu sedih. Lagi pula, hubungan Anda dan Nyonya sudah 5 tahun. Saya rasa di hati Nyonya masih ingat Anda. Aku akan kejar Seeking kembali. Aku akan di sisinya. Segera kirim orang ke kota Jiang, lindungi keamanannya. Baik, Direktur Fu. Sudah lama tak lihat dia tertawa. Seeking. Aku pasti lindungi kamu. Seeking. Ziheng, jangan kekanak-kanakan. Meski kamu lakukan ini, aku tak akan kembali. Seeking, bukan begitu. Aku lakukan ini bukan untuk bawa kamu kembali. Lalu untuk apa? Ziheng, jangan kekanak-kanakan lagi. Kamu sudah di kota Jiang beberapa hari. Grup Fu butuh kamu. Segera pulanglah. Sebelum pergi, aku sudah hubungi penanggung jawab. Kamu tak perlu khawatir. Aku lakukan ini karena dapat kabar ada yang mau celakakanmu. Aku akan melindungimu. Terserah katamu. Besok pesta perayaanku. Aku tak ingin kau merusaknya. Tenang saja. Aku tak akan rusakkan. Semua sudah siap? Direktur Fu sudah atur. Keamanan Nyonya terjamin. Rupanya tuan rumah pestanya cantik sekali. Benar juga. Tak hanya mampu, cantik pula.
Dia cantik sekali. Kenapa? Dulu di sampingmu kau abaikan. Kini di keramaian, baru kau anggap cantik. Kau lagi? Aku tunangan si King. Kau tanya kenapa aku? Tenang saja, aku tak akan biarkan si King menikahimu. Baik. Aku tunggu lihat, bagaimana Tuan Fu cegah si King nikah denganku. Tapi sekarang, kuharap Tuan Fu segera pergi saja. Si King, sebentar mulai. Tenang, keamanan si King yang penting. Jangan panik. Hadirin semua, selamat datang di pesta perayaan Ibu Lin Si King. Selanjutnya, sambut Ibu Lin Si King untuk berikan sambutan. Senang sekali kalian hadir di pesta perayaanku. Mati kau wanita. Mati kau. Si King, hati-hati. Si King, Fu Zhiheng, Jiheng, bawa dia ke kantor polisi. Hei, Fu Zhiheng, kamu baik-baik saja? Jiheng, Si King, syukurlah kamu baik-baik saja. Jiheng, tahan ya. Aku antar kamu ke rumah sakit. Si King, maafkan aku. Cepat panggil dokter. Dokter! Cepat panggil ambulans. Jiheng, tidak apa-apa. Aku mau berpamitan dulu. Si King, Kata dokter, lukamu di titik vital. Sementara belum bisa turun dari tempat tidur. Tenang saja. Aku akan datangkan dokter terbaik. Dan perawat terbaik untukmu. Si King, kamu maafkan aku. Fu Ziheng, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi bukan berarti aku memaafkanmu. Minggu depan, aku dan Jinghan akan ke luar negeri. Sementara tidak akan kembali. Ayo pergi. Si King, sudah setahun. Aku kembali ke rumah kita. Hanya, kamu sudah tiada. Sayang, lihat. Sofa ini harganya 9.999 yuan, tapi istrimu cuma bayar 990 yuan. Dan ini. Lihat TV besar ini. Tak tahu berapa orang antre berjam-jam untuk beli, tapi istrimu beli pagi-pagi. Istri, kamu hebat. Kamu selalu hebat. Hei, sayang. Raba Gordon ini, teksturnya bagus sekali. Ku beritahu ya, hari ini aku juga ketemu Istri aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Jangan tinggalkan aku. Jangan pernah tinggalkan aku. Kita jangan pisah ya. suami kamu. Kenapa? Aku kan di sini. Masa aku tinggalkan kamu? Kamu sudah tinggalkan aku. Suami yang berbuat salah, bikin kamu marah.
Kamu nggak mau aku lagi... Bodoh, kesalahan apapun yang kamu buat, aku nggak akan ninggalin kamu. Suami, kamu lupa. Di hidup ini, kita harus bersama selamanya. Sudah, jangan nangis. Ayo kita masak bareng. Kamu kan paling suka mie masakanku. Aku masakin buat kamu. Ayo. Istri, kamu kemana? Istri, kamu kan mau masakin mie buatku? Istri, kamu kemana? Istri, jangan tinggalkan aku, istri. Istri, jangan tinggalkan aku. Seeking istri, kamu kemana? Istri, jangan tinggalkan aku. Istriku nelpon. Dia maafin aku. Halo Direktur Fu. Nyonya akan nikah minggu depan. Oke. Aku tahu. Istri, aku akan jaga diri baik-baik. Aku akan baik-baik. Istri, aku akan baik-baik. Aku pasti akan baik-baik. Tenang, aku akan jaga diri. Baik. Kenapa? Sebentar lagi menikah. Kau tak senang? Si King. Asisten Fu Ziheng telepon bilang, Fu Ziheng sepertinya bermasalah mental. Dokter sarankan dia menemuimu, mungkin bermanfaat untuk kondisinya. Tapi aku tak mau ketemu dia. Tapi Tapi kami kan suami istri, 5 tahun kan? Jinghan, aku tahu maksudmu. Tapi masa lalu sudah lewat. Aku tak mau bertele-tele. Lagi pula, ketemu hari ini. Besok dan lusa bagaimana? Haruskah aku cegah dia sakit tiap hari ketemu dia? Kau tahu dia menyakitiku. Orang harus bayar akibat perbuatannya. Aku tak terkait dengannya. Takkan biayai hidupnya. baik, aku paham. Aku tolak dia sekarang. Tunggu. Di hari nikah kita, dia boleh datang. Tapi yang terakhir. Baik, sayang. Pasti terakhir. Pertanyaan, Tuan Xie Jinghan. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, apakah Anda bersedia dengan Ibu Lin Siking menghabiskan sisa hidup bersama? Saya bersedia. Pertanyaan, Ibu Lin Siking. Baik dalam sehat maupun sakit. Apakah Anda bersedia dengan Tuan Xie Jinghan menghabiskan sisa hidup bersama? Saya bersedia. Tanya, Tuan Fu Ziheng, baik miskin maupun kaya. Apakah Anda bersedia bersama Nyonya Lin Siking menghabiskan sisa hidup bersama? Aku mau.
Tanya Nyonya Lin Siking, baik sehat maupun sakit. Apakah Anda bersedia bersama Tuan Fu Ziheng menghabiskan sisa hidup bersama? Aku mau. Sayang, ku cintai kau selamanya. Percayai kau. Setia padamu. Si King. Dalam hidup ini, aku ingkar janji. Jika ada kehidupan nanti, kupastikan mencintaimu. Takkan kusia-siakan. Semoga bahagia.